Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ayah bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan nikmat-nikmat yang lain yang pastilah kita tidak sanggup untuk menghitung banyaknya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, pun kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti beliau hatta yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara materi yang diajarkan kepada santri di Mahat Andalusia, apakah itu adab, menghafal Al-Quran, tauhid, fikih, bahasa Arab, sirah nabawiyah, Islamic worldview, kemudian termasuk juga matematika, bahasa Indonesia, dan materi-materi lainnya, ada satu materi atau ada satu pelajaran yang merupakan esensi dari keseluruhan materi yang tadi saya sebutkan di awal. Pelajaran tersembunyi dalam tanda kutip tentu saja. Pelajaran tersembunyi itu adalah pelajaran tentang bagaimana seharusnya seorang muslim hidup di muka bumi ini. Muslim yang memiliki adab harus paham untuk apa ia hidup. Ya. Seorang muslim yang memiliki adab juga harus memiliki pandangan bahwa kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, kemakmuran itu hanya mungkin akan ia dapatkan ketika ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman dengan iman yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia juga tidak tunduk dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan jauh dari yang namanya kesejahteraan, kesuksesan, kemakmuran, dan kemapanan, ya. Jadi di dalam Islam syarat utama untuk hidup mulia, termasuk juga di dalamnya adalah untuk sejahtera. Syarat utamanya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang total, iman yang kokoh, iman yang lurus, iman yang bersih. Kemudian keimanan tersebut diikuti dengan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang paling esensial bagi seorang manusia yang ingin hidupnya sejahtera, sukses, makmur, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan pandangan bangsa Barat. Dalam pandangan bangsa Barat, justru disebutkan bahwa syarat utama untuk bisa hidup mulia, bisa hidup sukses, ya, sejahtera, makmur, ya, merdeka, itu justru dengan cara membebaskan diri dari campur tangan Tuhan. Jadi dalam pandangan Barat, selama seorang manusia hidupnya masih diintervensi oleh Tuhan, ya, maka selama itu juga dia tidak bisa disebut sebagai manusia yang merdeka, dan akan sangat sulit bagi dirinya, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa hidup sukses
makmur, sejahtera, ya, ketika hidupnya masih diintervensi oleh Tuhan. Ya, itulah kenapa dalam pandangan Barat, sekali lagi bahwa syarat utama bagi manusia yang ingin menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, kesuksesan dalam hidupnya, syarat pertamanya adalah dia harus berani bersuara lantang untuk menolak intervensi Tuhan atas hidup mereka. Jadi Tuhan tidak punya hak untuk ikut campur dalam kehidupan mereka. Ya, sebagian di antara mereka mungkin ada yang masih percaya dengan Tuhan, tapi tetap saja mereka menolak intervensi Tuhan atas hidup mereka. Dalam pandangan mereka juga, Tuhan tidak punya otoritas untuk ikut campur atau mengintervensi hidup mereka. Ya, Tuhan tugasnya hanya menciptakan dan tidak punya hak untuk mengatur hidup manusia. Bagaimana manusia hidup, bagaimana dia bergaul dengan manusia-manusia lainnya, bagaimana dia berpakaian misalkan, bagaimana dia memilih makanannya, ya, suka-suka dia. Ya. Dia suka, dia pakai, dia makan, dia gunakan. Ya. Dan sekali lagi, Tuhan dalam konteks ini tidak punya hak sedikit pun untuk mengintervensi kehidupan manusia. Nah, ini dua pandangan yang tentu saja sangat berbeda. Bagaimana Islam memandang kehidupan dan bagaimana bangsa Barat memandang kehidupan. Ya. Tidak terkecuali saat para santri berinteraksi dengan santri-santri lain di asrama. Ya. Mereka pun sejatinya sedang belajar kehidupan. Bukankah nanti anak-anak kita yang hari ini mondok, bukankah nanti pada suatu saat atau pada saatnya nanti mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar dengan berbagai macam karakter dan hiruk pikuk di dalamnya. Nah, kehidupan santri di asrama sejatinya adalah miniatur sebuah masyarakat. Maka sebelum anak-anak kita ini nanti menjadi bagian dari sebuah masyarakat dalam lingkup yang lebih besar, maka saat inilah waktunya bagi mereka untuk belajar bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana menjadi bagian dari masyarakat yang baik, bagaimana bisa hidup dengan cara yang baik seperti yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehidupan di asrama sekali lagi adalah miniatur dari kehidupan sebuah masyarakat yang lingkupnya lebih besar. Ya. Ayah bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim yang memiliki adab yang baik juga harus mampu berinteraksi atau menggauli manusia lainnya dengan cara yang baik dan dengan cara yang terhormat. Tentu saja baik dan terhormat dalam konteks ini adalah baik dan terhormat berbasis Al-Quran dan Sunnah. Seorang muslim yang adabnya baik, dia harus menunaikan amanah yang diberikan kepada dirinya. Dia harus jujur, tidak sombong misalkan. Kemudian dia juga tidak mengambil apa yang bukan haknya, ya, tidak memakan yang haram, kemudian tidak kikir, ya, berkata baik atau tidak bisa, maka lebih baik diam, ya. Kemudian juga dia tidak melakukan ghibah atau menebar fitnah, ya, dan lain-lainnya, ya. Dan semua nilai-nilai ini didapati oleh santri ketika mereka tinggal di asrama, ya. Makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika santri hidup di asrama, ya, mereka sedang belajar untuk menjadi bagian dari masyarakat, ya. Karena di asrama ini santri akan mendapati teman-teman dengan beragam karakternya. Jadi tidak mungkin anak kita akan mendapati teman-temannya di asrama dengan karakter yang sama semua, tidak mungkin. Akan besar sekali kemungkinan, ya, di mana anak kita akan mendapati teman-temannya di asrama itu ada yang mungkin sikapnya kurang baik misalkan, dan seterusnya, ya. Atau misalkan anak kita mendapati temannya di asrama
punya akhlak yang bisa dikatakan tidak sebaik anak kita misalkan gitu. Ya. Maka pendidikan itu harus mengajarkan kepada anak bagaimana seharusnya ia mengambil posisi ketika di hadapannya ada yang hak dan ada yang batil. Ya, nah ini penting untuk kita pahami bahwa selama manusia hidup di dunia ini, dia tidak akan pernah terlepas dari yang namanya lingkungan, di mana di dalam lingkungan itu ada yang hak dan ada yang batil. Jadi hak dan yang batil ini tidak pernah kosong dan tidak pernah akan absen dari kehidupan seorang muslim. Dimanapun seorang muslim tinggal, di belahan bumi manapun dia tinggal, dia akan selalu bertemu dengan yang namanya hak, dan dia juga akan selalu bertemu pada saat yang sama dengan yang namanya kebatilan. Dan dia juga akan bertemu dengan orang-orang yang mewakili kedua hal ini. Ya, dimanapun. Jadi tidak hanya di asrama saja, tidak hanya pada saat anak Anda sedang mondok saja, tidak. Ya, sepanjang hidup mereka akan terus mendapati ini. Ya. Sehingga sekali lagi pendidikan itu harusnya mengajarkan kepada anak itu untuk bagaimana mengambil posisi yang benar ketika dia mendapati di hadapannya ada yang hak dan ada yang batil. Jadi kurang tepat kalau misalkan kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, sebagai guru, berkata kepada anak kita ketika mereka mendapati teman-temannya ada yang sikapnya kurang baik, kemudian kita berkata kepada anak kita untuk melakukan tindakan buruk yang sama, ya, seperti yang dilakukan oleh temannya kepada anak kita. Itu bukan pendidikan yang baik. Atau misalkan kita mengisyaratkan kepada anak kita untuk pindah misalkan, atau untuk pergi dari pondok itu. Ini juga bukan sikap yang terbaik, ya. Sikap terbaik sekali lagi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, harusnya kita mengajarkan kepada anak kita untuk bagaimana mereka ini mengambil posisi yang benar, ya, menurut Al-Quran dan As-Sunnah ketika mereka mendapati di hadapan mereka ada yang hak dan ada yang batil. Karena kalau misalkan, ya, anak ketika hidup di asrama kemudian dia mendapati teman-temannya tidak sebaik dirinya, lalu kita mengarahkan mereka misalkan untuk pergi, ya, bisa pindah ke pondok lain atau pergi ke tempat lain, bukankah tidak ada jaminan bahwa di tempat yang baru mereka tidak akan mendapati keburukan yang sama dengan tempat yang lama? Bisa aja di keburukan di tempat yang baru itu jauh lebih buruk dibanding keburukan yang dia dapati di tempat sebelumnya, ya. Apalagi tadi saya sampaikan di awal bahwa yang namanya hidup di muka bumi ini sampai kapanpun, ya, manusia itu selalu pasti akan mendapati yang namanya hak dan batil. Jadi kita mau kabur kemanapun, ya, pasti kita akan terus bertemu dengan yang namanya hak dan batil ini. Ya, jadi kita tidak bisa kabur. Hidup kita ini tidak akan pernah kosong dari yang namanya pertarungan antara hak dan yang batil. Jadi yang harusnya kita ajarkan kepada anak itu adalah bagaimana caranya dia bisa tampil sebagai pemenang ketika harus bertempur dengan yang namanya kebatilan. Ya. Jadi jangan ajarkan anak untuk lari, dan jangan juga ajarkan anak untuk tidak bisa mengambil sikap bertarung ketika mendapati kemungkaran di hadapan matanya. Ya, ini pendidikan. Termasuk juga dengan kondisi-kondisi yang dialami oleh anak-anak kita di pondok. Itu semuanya adalah tentang ilmu, tentang bagaimana mereka belajar hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan cara yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah sekali lagi tentang hidup, tentang bagaimana mereka belajar hidup. Termasuk misalkan kalau kita ambil contoh yang lain ketika anak-anak kita, para santri sakit misalkan di asrama. Ini juga sebetulnya adalah ilmu. Ini pendidikan yang mahal untuk mereka. Mereka menjadi belajar untuk bagaimana mandiri. Mereka juga kemudian menjadi belajar bagaimana untuk menghilangkan ketergantungan kepada makhluk, untuk kemudian dipindahkan ketergantungan itu hanya kepada Sang Khalik, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau kita mau jujur, ya, anak-anak kita hari ini kan, mohon maaf kalau saya misalkan menggunakan kata yang mungkin kurang tepat dalam hal ini, ya. Anak-anak kita ini kan cenderung manja, begitu, ya. Jadi sangat sedikit sekali kemandiriannya. Jadi apa-apa itu minta bantuan ke orang tuanya.
Bahkan termasuk hal-hal yang kecil saja mereka bergantung kepada kedua orang tuanya. Ya, sebagai contoh misalkan kalau kita ambil story lah ya, beberapa santri angkatan kami dulu ya, ketika kami mondok di tahun 90-an ya. Itu ketika kami sakit misalkan begitu ya, di asrama itu. Ketika kami sakit dan tidak ada yang merawat, ya kami berpikir sendiri. Pada saat sakit itu kami berpikir bagaimana caranya supaya pada saat sedang sakit kami cari obat misalkan gitu. Atau mengusahakan sendiri bagaimana supaya sembuh misalkan. Jadi semuanya dipikirkan sendirian gitu. Tidak ada yang bantu. Nah, ini kehidupan ya. Nah, anak itu harus diajarkan hidup semacam ini. Jadi ajarkan mereka bagaimana mandiri dalam kehidupan. Ajarkan mereka bagaimana supaya dalam kehidupan ini mereka tidak bergantung kepada makhluk. Ya. Jadi sekali lagi ini semuanya adalah tentang bagaimana anak-anak kita ini belajar hidup di asrama, belajar menjadi manusia yang baik. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa sejatinya saat ini anak-anak kita yang sedang mondok sedang belajar untuk bagaimana hidup dengan cara yang benar, hidup dengan cara yang baik, hidup dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan cara yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa hidup dengan cara yang benar itu satu-satunya jalan adalah dengan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah dan melihat praktek langsungnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dari para sahabatnya. Dan termasuk Anda orang tua ya, ayah bunda semuanya ya, ketika Anda ingin menjadi manusia yang baik, tentu dalam hal ini sekaligus juga kalau Anda sudah menjadi manusia yang baik, pasti Anda juga sekaligus akan menjadi orang tua yang baik. Tidak ada jalan lain bagi Anda ketika Anda ingin menjadi manusia yang baik. Anda harus berangkat dari sini ya, Anda harus berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.